Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Nanti feel free saja jika ada yang mau ditanyakan, entah di tengah ataupun di akhir, potong nggak apa-apa gitu ya. Nama saya Atta Aditya Wardana, ya saya lupa kenalan jadinya. Nama saya Atta Aditya Wardana, ya. Saya dulu S1-nya di Brawijaya. Jadi kita satu alma mater gitu ya. Di Brawijaya, kemudian di FTP tapi saya teknologi ilmu dan teknologi pangan. Kemudian saya lanjut di IPB dan yang terakhir di Kyushu University ya di Jepang. Feel free buat teman-teman yang mau approach saya ini emailnya silakan di email monggo. WA juga ini saya tulis sudah di slide eh, afiliasi saya di BINUS ya teman-teman ya. Di Malang juga ada BINUS cuma belum ada jurusan food tech. Jadi saya nggak bisa ke Malang. Ini mestinya saya juga sore ini, minggu ini mestinya onsite ya, ketemu dengan teman-teman langsung. Cuma karena bentrok dengan Pimnas ini yang di Makassar, jadi sorry ini saya nggak bisa datang langsung. Ya, mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa langsung, jadi saya bisa ketemu langsung dengan teman-teman gitu ya. Karena masih ada satu kesempatan lagi, insya Allah kita akan lanjutkan. Kemudian ya, seperti Pak Eko sebutkan di Food Packaging and Storage Technology. Kemudian, nah, ya, jadi yang terima kasih ya Pak Eko, Bu Eno yang telah menginisiasi ya sahabat-sahabat kami dari Brawijaya. Ya, Bu Eno, Pak Eko kemarin sempat kita ketemu di BINUS Alam Sutra ya. Jadi ini dokumentasinya. Siap, terima kasih, Mas. Jadi gitu ya teman-teman semuanya. Ya, kita punya apa engagement yang sangat kuat ya BINUS dan Brawijaya. Oke, ini adalah profile jika ingin melihat publikasi-publikasi yang telah kami kerjakan ya menyusul nanti publikasi kami dengan Brawijaya ya sudah accepted 2. Nanti tinggal dilihat saja muncul di Scopus. Ada 82 so far yang telah di publish, kemudian high indexnya 16. Oke, langsung saja. Jadi what you will learn sore ini ada 4 poin ya, teman-teman yang akan kita dapat. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertama, short publication update. Saya akan update terkait dengan publikasi itu kenapa sih sekarang kok gencar sekali. Kemudian introduction to the publishing process. Nanti akan saya sharing juga terkait dengan proses publikasi itu seperti apa. Cepat apa lama, mudah apa susah. Poin apa aja yang kira-kira perlu dipersiapkan. Dan yang ketiga, insight into how to build an article ya, article from thesis. Ya, karena kebanyakan masih undergraduate, jadi nanti saya coba lah ya sharing juga, sisipkan terkait dengan trik tips gimana cara meramu gitu ya data dari tesis, dari skripsi menjadi artikel ilmiah yang berhasil publish gitu ya. Saya beberapa kali mengkader gitu ya, membimbing mahasiswa bisa juga Q1 malah ya, publish di Scopus Q1. Beberapa papernya nanti akan saya share. Jadi itu bagus banget. Apalagi adik-adik ini kalau masih S1 kemudian punya publikasi ya, terindeks Scopus, jurnal, apalagi Q1. Wah, ya keluar bisa confidence sekali tuh. Mau lanjut S2 confidence, wah saya punya publikasi ini gitu ya, saya punya artikel ini gitu. Kemudian tips and trick yang terakhir ya, tips and trick for writing an effective and efficient article. Nanti akan saya share juga terkait dengan ini. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, kita santai saja teman-teman, nggak perlu serius-serius, makanya kalau ada yang tanya langsung saja. Baik, sebelum saya lanjut lebih jauh ya terkait dengan tips trik how to publish the article ya in a reputable journal, saya ingin tahu dulu. Saya belum sempat buat menti ini.
Jadi langsung aja ya, chatting aja. Saya akan baca. What is your motivation? Apa motivasi adik-adik ya, teman-teman semuanya ini? Kenapa kok pengen publish papernya gitu? Boleh, silakan. Apakah untuk mau lanjut S2 atau mau memperkaya CV-nya atau yang lain? Saya pengen tahu, coba. Apa pengen dapat funding? Ya, promotion mungkin kalau S1 untuk S2 atau beasiswa gitu ya. Coba tulis di chat. Wah, selamat sore Pak Firat. Ya, Pak Firat ini mahasiswa S3 di Perikanan. Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian. Teman saya waktu S2 di PB ya. Adik tingkat lah Pak Firat. Dari mana Pak Firat? Di NTT ya. Ya, Sama halo. Iya, dengan benar Mas Atta di NTT. wah, Selamat sore Mas Atta. selamat sore, selamat sore. Akhirnya ketemu di sini ya. Ya, siap, siap. Oke. Oke. Saya masih tunggu ya dari teman-teman semua. Yang pertama dari Mbak Kurota Ayun. Ya, Kurota Ayun. Ya, bagus banget namanya. Jadi pengen datanya sayang kalau nggak dipublish. Bener. Ya. Kalian kalau cuma riset susah ya siang malam di lab, kemudian collect data, nulis, habis itu dibolak-balikin sama pembimbing ya kan? Diuji lagi habis itu. Terus ujungnya cuma ditaruh di rak perpustakaan, nggak ada yang baca. Yang baca mungkin ada tingkat berapa sih, gitu ya. Ya kalau penelitiannya menarik, kalau nggak menarik bisa jadi ya cuma di rak saja gitu ya. Kalau dipublikasikan beda. Semua orang di dunia bisa akses. Apalagi kalau yang jurnal bagus-bagus tuh. Ya, jurnal yang berreputasi. Wah, itu luar biasa malah. Bisa disitasi banyak orang. It's a duty. Ya, Vivo Book. Wah, namanya Asus Vivo Book. Jangan-jangan yang punya counter ini ya. Di Jalan Sumbersari itu ini. Oke, yang pertama supaya sayang kalau nggak dipublish. Ya, kemudian ada yang kewajiban mau nggak mau. Ya, apalagi kalau S1 memang harus publikasi, teman-teman di Brawijaya. Ada kewajiban publikasi. Nggak ada saya rasa ya kalau masih S1 ya. Nanti nggak lulus-lulus kalau ada kewajiban publikasi. Get funding ya. Ya semoga Bu Eno diaccelerate ya untuk PhD-nya, get promotion. Semuanya ya buat Bu Eno semuanya get funding, PhD degree, get promotion. Ya, jadi itu ya kurang lebih gambarannya postgraduate. Oh, oke. Untuk yang postgraduate memang ada kewajibannya, sama berarti di mana-mana seperti itu. S2 mungkin harus publish ya untuk syarat lulusnya. Apalagi S3 ya itu lebih berat lagi. Baik, jadi kurang lebih seperti itu ya. Makanya penting itu publikasi. Jangan hanya selesai hanya di rak perpustakaan gitu ya. Nanti kurang bermanfaat. Ya kita semuanya kan pengen manfaat ya. Ya. Nah, however, editors, reviewers, and research community don't consider this to be valid reasons when considering your work. Jadi kalau kita publikasi, editor itu reviewer nggak akan peduli ya. Saya harus ini mau lulus bulan depan. Boleh apa harus cepet nih. Ayo tolong dicepetin dan diterima deng. Accepted gitu ya. Tolong terima dong paper kami. Nggak bisa seperti itu ya. Mereka nggak akan peduli. Kalau quality papernya nggak bagus, rejected pasti. Kalau bagus, accepted gitu ya. Editor reviewer nggak akan lihat. Makanya eh, blind review nama prosesnya. Jadi nggak ada konflik of interest di situ. Jadi benar-benar fair. Jadi seperti itu, kalau editor, reviewer pasti akan eh, objektif menilai paper yang kita submit ya. Nah, if it is not published, it doesn't exist.
gitu ya. Ini sama ini buat yang muslim-muslim kan gitu ya. Diniatin aja kita publikasi itu apa sih? Untuk jariah, ya kan? Orang kalau mati kan udah terputus ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salas. Ya. Kecuali tiga hal apa? Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang tafa'u bih, yang ketiga walidin solihin yad'ullah ya. Yang ketiga adalah anak soleh solehah. Yang pertama apa amal jariah, kedua ilmu manfaat. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sekarang yang lagi cari ilmu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh solehah. Nah yang pertama nih amal jariah. Ya amal jariah itu nggak harus kita ngasih uang buat masjid dan sebagainya, bangun gedung untuk yayasan, nggak harus gitu. Apalagi kita scholar ya, akademisi itu cocok banget. Cari yang inline dengan kita juga bisa itu. Salah satunya tulisan. Nah kita nulis manfaat, apalagi manfaat buat banyak orang, sama itu pahalanya ya. Jadi kita bisa toolsnya banyak untuk mendapatkan sodakoh jariah itu. Salah satunya dengan tulisan gitu. Ya, apalagi tulisannya yang bagus sekali, dipublish pada jurnal yang bagus sekali. Wah, itu seluruh dunia bisa baca tulisan kita. Ya, apalagi tulisan kita bisa membantu mereka untuk lulus PhD, untuk teknologi di industri dan sebagainya. Wah, itu luar biasa malah pahalanya ya. Jadi itu. Nah, ya, jadi kenapa publikasi itu penting? Ini ya. Ini gambaran. Gambaran publikasi peer review jurnal ya, hanya jurnal saja, ini belum buku, belum apa namanya, publikasi yang lainnya, hanya jurnal saja gitu ya. Ini Scopus is the biggest database yang terbesar di dunia, itu mengumpulkan bahwa ada lebih dari 1,8 miliar ya cited reference. Jadi ada dokumen artikel ilmiah itu lebih dari 1,8 miliar ya di dunia ini. Itu datanya. Jadi kalau kita lihat tren ya dari 1900-an nih lompat ya. Tren lainnya apa? Eksponensial. Jadi cepat sekali gitu. Lompatnya nggak linear tapi eksponensial. Jadi seperti itu ya. Banyak sekali semua negara di dunia ini berlomba-lomba sekarang ya untuk berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Lewat mana? Ya lewat tulisan gitu. Kalau lewat tulisan aja udah nggak mampu tembus, ya berarti kurang berkualitas temuan kita itu. Findings kita di lab kalau memang belum bisa tembus ke jurnal-jurnal yang top itu berarti ya masih kualitasnya masih kurang bagus gitulah. Ya, makanya itu kenapa ada perankingan ya. Nah, kita lihat data ya di negara kita dari bermiliar-miliar dokumen tersebut, Indonesia berapa sih kontribusinya? 513.000 dokumen. Ya. Jadi ini mulai 1849 sebelum Indonesia merdeka itu Scopus sudah punya datanya. 513.000 dokumen masihan negara kita itu ikut berkontribusi pada publikasi ilmiah ya yang terindeks Scopus gitu. Kalau kita breakdown lagi, mana yang paling tinggi? UI. Ya, hampir 40 ribu lebih. Diikuti dengan UGM. Habis itu ITB. Kemudian Erlangga. Brawijaya di mana? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ya. Brawijaya University juga masih ikut top 10. Tapi top 10 di Indonesia ya. Nah, home base saya di mana? 9, 10, 11, 12 ya. Tiga level lebih rendah dibandingkan Brawijaya. Ini data yang baru saya dapat barusan ya. Ini saya preparasi ini juga barusan. Jadi per 26 November. Jadi seperti itu gambarannya ya. Jadi UI masih nomor satu. Jadi dokumen kita masih 513.000. Jauh dari negara-negara lain. Gitu. UI tetap ya nomor satu. Paling banyak berkontribusi.
kemudian diikuti oleh Universitas Gajah Mada, kemudian ITB dan seterusnya. Kemudian ranking negara. Ya, tadi kan afiliasi, sekarang negara. Indonesia di urutan berapa? Indonesia di urutan 37. Ya, ya cukup bagus lah. Yang pertama US, dua China, tiga UK, empat Jerman, lima Jepang. Ya, didominasi oleh negara-negara maju itulah. Pasti ya. Hampir semuanya dikuasai sama mereka. Nah, Cina sekarang juga lagi cepat sekali gencar-gencarnya ya. Semua bidang termasuk publikasi di apa paling banyak ya kontribusinya ya di negara Asia. Nah, kalau teman-teman kuliah ke luar negeri ya di negara manapun pasti ada orang Cina tuh. Kita berangkat lebih pagi jam 7 gitu ya, pengen berangkat lebih awal di perpus, orang Cinanya udah datang setengah 7 gitu. Nah kita datang setengah 7, orang Cinanya udah ada jam 6. Jadi luar biasa mereka kerja kerasnya. Itu. Jadi kita 37 urutannya ya di seluruh dunia. Ya, kurang ya masih oke lah 37 ya dari ratusan negara, 200 lebih negara. Nah, bagaimana dengan quality-nya? Jadi ini adalah apa ya? Urutan ya, ranking negara berdasarkan jumlah publikasinya, jumlah dokumen yang dipublish gitu. Ya. Tapi itu belum tentu mencerminkan, merepresentasikan kualitas. Ya, kualitas itu dilihat dari apa? H-index, ya, H-index-nya. Jadi kalau dari H-index itu perhitungannya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita punya publikasi banyak, tapi citasinya sedikit, wah, itu namanya nggak berkualitas, gitu. Misalkan saya punya publikasi 10, nah yang disitasi cuma 2, gitu. Ya, dari 2 yang citasi ada 2 paper. Itu H-indeksnya cuma 2, bukan 10, gitu ya. Jadi artinya H-indeks 10 itu saya punya 10 paper yang masing-masing paper telah disitasi oleh 10 paper. Ya, 10 paper yang lain gitu. Itu H-index 10 misalkan. Gitu perhitungannya ya. Coba kita lihat kalau dari sisi quality Indonesia di urutan berapa? Turun ya, teman-teman ya. Nih, 59, double ya. Hampir 2 kali lipatnya. Ya, jadi masih cukup tertinggal ya 59 kita urutannya. Jadi artinya negara kita itu banyak rajin ya. Punya publikasi paper cukup banyak di urutan 37. Tapi kalau dari sisi quality turun lagi. Itu artinya banyak paper dari kita yang masih belum berkualitas. Karena nggak disitasi oleh paper-paper yang lain. Gitu. Jadi di luar sana kompetitor paper-papernya lebih banyak sekali yang bagus-bagus. Lebih banyak yang berkualitas. Jadi gitu ya. Itu sekilas terkait dengan update eh, dokumen ya publikasi yang ada di dunia ini. Nah, teman-teman silahkan masuk ya di ini ada saya share link bagus. Jadi kalau kita latihan cuma 1 jam sore ini kan nggak memungkinkan saya share semuanya ya. Dan ilmu yang paling penting itu action ya. Jadi kalau gini dengerin mungkin teman-teman kalau nggak langsung dipraktekkan hilang gitu. Ya, dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi langsung dipraktekin gitu ya. Nah, langsung nulis misalkan yang di semester akhir mumpung skripsi sekaligus nulis untuk jurnal apa yang ditarget gitu. Nah, di sini kalau memang ada yang saya sampaikan kurang, pasti kurang lah ya. Silakan teman-teman masuk di website ini. Ini ini luar biasa, free. Ya, Elsevier yang punya. Ya, Elsevier tuh punya Researcher Academy. Itu di dalamnya banyak sekali online course. Mulai dari gimana cara buat proposal yang baik, gimana cara menulis yang baik, ya, gimana cara memilih jurnal yang sesuai, kemudian cara mendapatkan funding. Wah, semualah. Pokoknya yang teman-teman inginkan ya terkait dengan publikasi ada semua di sini. Free. Dapat sertifikat lagi. Gitu ya.
Ya, sertifikatnya dari Elsevier. Keren nih. Daripada sertifikatnya lokal ya, Malang atau Indonesia nasional. Nah, ini Elsevier yang ngeluarin gitu ya. Jadi silakan dimanfaatkan di apa namanya dalamnya, course-nya ada banyak sekali gitu ya. Jadi pilih aja yang sesuai dengan kebutuhan. Misalkan lagi nulis butuhnya terkait apa sih gitu ya. Jangan semuanya. Kalau semuanya nggak akan nutut waktunya gitu ya. Cari yang eh, diinginkan saja. Sorry ya. Baik. Kemudian poin berikutnya adalah publication process. Ya, ini untuk original artikel yang pada umumnya ya. Jadi proses publikasi itu cukup memakan waktu ya teman-teman ya. Idealnya 4 sampai 6 bulan lah. Ya, gitu kalau itu udah cukup cepat sekali gitu ya. Ada memang beberapa yang cepat, cepat sekali juga ada. Cuma kan nggak banyak gitu. Ya, ini adalah gambaran ya peer review proses. Jadi ketika kita submit paper gitu ya. Kadang-kadang ya itu karena editor dan reviewer tuh nggak mau tahu kita lagi butuh banget paper tersebut, ya nggak mau tahu. Contohnya ini paper saya nih, ya ini cukup lama sekali. Saya submit yang Food Packaging and Safe Life ini ya, 19 Januari 2021. Ya. Prosesnya berapa lama coba? Sampai Maret 2022 ya. Itu lebih dari 1 tahun. Mulai dari submit sampai accepted gitu ya. Itu masih belum publish. Kalau publish nunggu lagi 1 bulan lagi nih, April. 1 April 2022 itu baru publish online. Jadi lama sekali gitu ya karena perlu revisi, kemudian review dan sebagainya. Tapi kadang-kadang juga ada yang cepat. Ini contohnya yang di Food International Journal of Food Science and Technology. Jadi diterima Juli ya, acceptednya September. Juli, Agustus, Juli, Agustus, September. Agustus, September ya 2 bulan ya. Ya 2 sampai 3 bulan lah. Itu udah sampai accepted. Itu cepat sekali itu. Gitu ya. Ya itu banyak faktor. Ya, banyak hal yang bisa mempengaruhi. Ya editornya, kemudian reviewernya, kemudian berapa lama kita resubmit revisinya. Banyak nggak komennya dari reviewer. Apakah ada data yang perlu ditambah lagi? Kalau emang ada data yang perlu ditambah lagi itu agak lama memang. Jadi seperti itu ya. Secara umum seperti ini. Kita submit paper, kemudian basic requirement dulu. Editor akan lihat dulu. Makanya kalau di jurnal yang bagus-bagus, hati-hati. Karena mereka sangat teliti sekali. Misalkan reference ya. Reference yang diminta stylenya adalah Harvard misalkan. Tapi teman-teman buatnya stylenya APA. Wah, itu langsung dibalikin reject tuh ya. Karena apa? Nggak sungguh-sungguh berarti. Jadi dari formatnya, jadi basic requirement itu seperti itu ya. Formatnya apakah sesuai apa enggak. Jumlah katanya melampaui apa enggak gitu ya. Jumlah abstraknya melampaui kata-katanya melampaui yang disyaratkan apa enggak gitu ya. Kalau itu udah dilanggar oleh autor ya, wah itu kemungkinan besar rejected itu. Karena dari awal aja editor akan lihat itu merepresentasikan kita tuh. Kalau papernya meskipun datanya bagus sekali, ya, tapi kita nggak patuh terhadap guideline dari jurnal tersebut, maka akan pasti rejected, gitu ya. Misalkan afiliasinya nggak ada, jumlah page-nya melebihi yang disyaratkan, ya reference style-nya beda, wah itu nggak suka tuh editor ya pasti di reject. Ini nggak sungguh-sungguh autor ini mau submit ke sini gitu ya. Jadi itu harus dipenuhi dulu, administratif harus dipenuhi dulu. Nah setelah administratif selesai baru substansi gitu ya. Substansinya siapa yang review? Reviewers ya, peer review. Nah, reviewers itu ya kita nggak tahu akan diberikan ke orang-orang di luar sana.
Bisa jadi paper kita di review oleh orang Amerika, orang Brazil, orang Jepang dan sebagainya, gitu ya. Sesuai dengan expertise dari reviewer. Nah, setelah di review, nah review itu substansi yang dicek sama mereka. Kalau memang di review kemudian reviewernya rekomendasiin untuk revisi, itu sudah ada lampu hijau bahwa paper kita akan accepted gitu. Ya, berarti kalau memang ada kesempatan dari reviewer pasti kasih komen tuh. Paper ini misalkan apa ya, berkualitas gitu ya, sesuai dengan scope dari jurnal ini dan berpotensi untuk diterima kecuali setelah mengadres gitu ya, komen-komen dari reviewer. Wah, itu lampu hijau itu. Itu harus kita penuhi dengan sungguh-sungguh juga. Karena saya pernah juga, ya, saya miss itu. Ada 10 komen dari reviewer, ternyata yang 5 sembunyi. Saya miss yang 5 komen tersebut nggak saya follow up, akhirnya di reject. Ya, karena itu mereka bilang teledor gitu lah ya. Autornya teledor, nggak mengadres semua komen dari reviewer. Nah, itu cukup bahaya juga. Ya, karena cari jurnal yang bagus juga agak susah. Nah, jadi kalau udah ada keluar review dari eh, reviewer, itu kita harus betul-betul cek hati-hati ya. Kita harus follow up satu persatu poin dengan hati-hati sampai semuanya terpenuhi supaya bisa diterima. Gitu. Nah, reviewernya berapa? Ya macam-macam. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang sampai 6 gitu ya. Nah, masing-masing juga bebas juga ngasih ngasih rekomendasinya ya. Ada yang komennya sampai 10, ada yang 15, bahkan ada yang 20. Bayangin ya kalau ada 5 reviewer, ya, 3 lah, 3 reviewer, satu reviewer ngasih 15 masukan. Itu kan udah 45 udah yang harus kita eh, follow up satu persatu. Nah, itu kan juga takes time. Makanya cukup lama proses publikasi itu. 6 bulanan lah idealnya secara umum gitu ya. Kemudian setelah review ya, dan di resubmit, maka akan dikeluarkan keputusan gitu. Kalau yang memang betul-betul memenuhi, maka akan accepted gitu. Itu adalah proses dari publikasi ya teman-teman ya. Mungkin ada yang belum pengalaman, jadi seperti itu. Yang pertama harus hati-hati, patuhi guideline. Ya, substansi penting ya, tapi guideline administratif juga penting. Jangan sampai nggak balance. Ya semuanya harus dipatuhi gitu ya. Itu publication process. Ya ini gambaran aja. Ada yang lama, ada yang cepat. Baik, kita masuk poin yang ketiga ya. Insight into how to build an article. Jadi beberapa jenis artikel ada banyak. Ini beberapa saja ya. Ada original article, review, short communication, book chapter, ada conference, ada book review, ada perspektif, ada brief research report, dan sebagainya ya. Masing-masing jurnal punya karakteristik masing-masing. Ada yang letter juga ada. Ya itu nanti dilihat aja lah di website masing-masing jurnal. Mereka mau nerima artikel jenis apa aja gitu ya. Ini secara umum seperti ini. Original, review, short communication, book chapter, conference, dan book review. Ini contohnya, kalau apa namanya eh conference seperti ini, contoh papernya. Jadi bisa, ini yang paling mudah malah. Ya, misalnya kita pengen dapat Scopus paper. Biasanya banyak conference tuh yang memfasilitasi. Jadi yang ikut conference tersebut, papernya akan dipublish di Scopus Index Publication gitu ya. Bisa itu udah. Jadi nama kita auto nanti muncul di websitenya Scopus dan dapat Scopus ID gitu. Itu kalau conference ya, itu yang paling mudah untuk pemula mungkin ya. Saya juga senang sekali ini. Kalau conference hampir ya sebagian besar mahasiswa saya yang present.
Ya, senang mereka karena ada apa internasionalisasi, ya, ada international exposure, gimana di forum seperti apa, forum internasional gitu ya. Kemudian dapat fasilitas, ya akomodasi, kemudian tiket, kemudian dapat apa goodie bag, souvenir, dan dapat publikasi gitu ya. Itu level eh, conference ya, biasanya dibuat proceeding seperti ini. Nah, berikutnya, nah ini yang original artikel ya, biasanya dari data yang kita ambil dari lab itu biasanya disubmit sebagai original artikel. Ini yang biasanya cukup berat. Ya, contohnya seperti ini. Ini juga paper saya contohnya. Dan berikutnya ada ini paper-paper yang umum ya, teman-teman ya. Ada conference, ada original article, kemudian ada ini review. Ya, review paper. Review paper juga banyak jenisnya. Ada yang mini review, ada yang systematic review, dan sebagainya. Ini adalah contoh beberapa artikel ilmiah ya, yang telah terpublish gitu ya. Ada conference, ada original article, dan review. Oke, masuk ke writing step gitu ya. Jadi secara umum seperti ini. Title, author's name, abstract, keyword, introduction, literature review, dan seterusnya. Nanti ikutin saja di sesuai panduan jurnal masing-masing tersebut ya. Biasanya ada yang result sendiri, discussion sendiri, ada yang digabung seperti ini, results and discussion, kemudian ada conclusion and further work, ada juga yang conclusion aja, yaitu masing-masing jurnal punya kriteria masing-masing. Kemudian gimana? Good manuscript has good content. Jadi ini harus betul-betul dijaga ya teman-temannya. Good content, good presentation. Ya, good content berarti ya idenya harus bagus, novelty-nya terlihat, uniqueness-nya terlihat gitu ya, supaya reviewer baca itu oh ya ini berkontribusi nih terhadap ilmu pengetahuan ini gitu ya. Jangan yang di luar udah banyak ditulis, kita tulis lagi. Wah, itu kurang menarik gitu. Ya novelty-nya kurang dapat poin novelty. Dan good presentation. Jadi substansinya itu nggak cukup. Ya, kita harus juga skillful membuat apa visualisasi data. Entah itu pembuatan tabel, mekanisme, ya ilustrasi, kemudian diagram, ya conceptual framework itu penting sekali. Coba lihat jurnal-jurnal yang bagus-bagus deh, yang Nature. Wah, itu di dalamnya visualisasi datanya luar biasa juga itu. Ya, jadi kita harus punya skill macam-macam itu. Makanya teamwork harus menjadi poin penting itu. Misalkan ada yang suka IT misalkan ya, membuat uh, tapi sekarang AI udah luar biasa ya, teman-teman ya. Kita manfaatin aja AI. Kalau nulis paper harus memanfaatkan AI. Jangan kita hindari. Ya, karena itu tools yang bisa membantu kita gitu. Jangan sampai dihindari, ketinggalan kita kalau dihindari. Nggak cepet gitu. Makanya kita harus manfaatkan itu. Misalkan buat gitu ya, ilustrasi apa? Misalkan ekstraksi kitosan dari udang, cangkang udang atau dari cangkang apa namanya? Kepiting ya. Jadi kitin, kemudian gimana minta aja ChatGPT atau apa tuh Gemini gitu ya untuk memvisualisasi proses deaminasinya seperti apa, deasetilasinya seperti apa, sampai dapat kitosan, kitosan itu strukturnya seperti apa. Itu bisa semua tuh mereka. Gitu ya. Apalagi kalau berbayar, itu lebih bagus lagi gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini yang suka salah nih. Ya, urutan. Kebanyakan dari kita kalau nulis paper bingung dulu mikir judulnya apa. Ya enggak? Ya, setelah judulnya udah fix, ternyata pas nulis introduction, nulis metode, nulis hasil, ini kayaknya nggak cocok ya judul ini. Harus saya revisi lagi gitu ya. Ya karena keliru. Yang benar dari mana? Yang benar itu bottom up ya. Dari bawah dulu. Data dulu kita kumpulkan. Datanya kita kumpulkan.
Kemudian kita buat figures and tables, penyajian datanya yang bagus gitu ya. Nah, kita udah punya gambaran tuh. Oh, kok konten dari artikel ini itu datanya ini gitu ya. Kemudian result, ya, hasilnya dibahas. Kemudian setelah resultnya didapat, kemudian metode. Baru kita ke metode ya. Karena kalau kita metode dulu, mengira-ngira gitu ya, nanti akan saya kerjakan yang ini. Ternyata nggak jadi dikerjakan. Itu kan buang-buang waktu juga. Jadi figures dulu, results, baru methods. Setelah methods, discussion, baru pembahasan. Setelah pembahasan naik lagi latar belakang, introduction. Setelah latar belakang, baru conclusion. Conclusion nggak di akhir, ya. Yang paling akhir apa? Title and abstract. Itu justru yang paling akhir, bukan yang awal, gitu ya. Nanti itu deh, kalian riset sendiri, ya mini riset, nulis gitu ya, punya data. Bedakan, enakan mana, nulis dari judul dulu sama nulis dari data dulu, gitu ya. Pasti dari figures and table dulu, dari data dulu. Nah, ini udah established ya. Secara teori memang seperti itu mestinya, gitu. Ya. Jadi kalau ada diminta dosen pembimbing, ayo mana proposalnya? Jangan serius-serius. Gambaran aja karena di lapang pasti nggak sempurna itu, pasti gonta-ganti lagi gitu ya. Jadi secara garis besarnya aja gitu, garis besar. Oh ini Pak, bapak bapak ibu kan masih coret-coret ada ini kurang banner, ini kamu harus analis ini lagi gitu ya. Udah kalau ada seperti itu mantu-mantu aja, terima aja, karena nanti di lapangan pasti ganti-ganti lagi gitu ya. Karena kalau untuk nulis artikel yang paling awal kita dapat datanya dulu gitu. Oke, kita masuk satu persatu ya, dari judul dulu. Jadi kalau kita nulis judul ya, the best representation of paper, contribution and unique. Ya, at most 15 words. Itu secara umum sih ya. Cuma ya jangan terlalu banyak juga. Ya, makanya 15 itu adalah apa? Ideal gitu ya. Semua hal yang berlebihan nggak bagus. Semua hal yang kekurangan juga nggak bagus. Makan kalau kurang gizi, stunting ya. Kalau kelebihan, ya kolesterol, diabetes, obesitas dan sebagainya. Jadi yang moderate saja. Ya, kemudian accurate, unambiguous. Ini nggak akan saya itu semua ya, teman-teman ya. Nanti mungkin Bu Eno bisa share ya. PPT saya udah silakan di-share ke teman-teman semua biar bisa dibaca lagi di rumah. Specific and complete. Kemudian do not contain rarely used abbreviation. Ya. Jadi untuk judul jangan sampai kita menggunakan singkatan yang orang lain baca nggak tahu gitu. Kecuali udah established seperti ini. Nano composite coating based on kerajinan and ZNO. Ya, ZNO itu kalau orang eksak kayak kita pasti tahu. Oh, zinc oxide gitu ya. Tapi kalau kita buat misalkan ini zinc oxide kerajinan zinc oxide nanopartikel gitu ya. CZ. Wah, itu jangan sampai ditulis di judul. Ya, itu nggak akan representatif gitu. Jadi seperti itu, nulis nulis judulnya. Kemudian afiliasi jangan lupa ya. Dan urut gitu. Seperti ini A, B ya. Munculnya itu berurutan dari autor mana yang muncul duluan gitu. Kemudian eh institution, oh postal address, city, ini ikutin saja. Nanti pada saat submit paper di sistem publishernya ya pasti akan diminta seperti itu. Itu ikutin saja. Gitu ya, itu judul. Masuk ke abstrak. Ya, abstrak itu biasanya 150 ya sampai 250 words. 150 sampai 250 kata. Jadi harus betul-betul dimampatkan tuh. Susah loh itu. Ya, jangan dikira mudah bikin abstrak tuh. Apalagi kalau datanya banyak sekali. Banyak yang pengen kita cantumkan di abstrak. Padahal abstrak terbatas gitu. Nah, tipsnya gimana? Itu introduction,
1 sampai 2 sentences, 1 udah cukup biasanya. Ya. Kemudian setelah 1 introduction, kemudian dilanjutkan dengan purpose atau objektif ya, aims. Apa tujuan dari studi ini? Kemudian methods, results, discussion. Ya, discussionnya ini cukup yang penting-penting saja. Ya, key findings pada studi ini apa? Ya, itu baru dicantumkan di abstrak. Kemudian keyword, ya. Dan nggak boleh di abstrak tuh nggak boleh nyantumin length si background itu yang panjang sekali, nggak boleh. Ya, misalkan sampai 5 sentences gitu ya sebagai introduction di abstrak. Wah, itu nggak bisa seperti itu. Ya, harus betul-betul padat, berisi, itulah abstrak gitu ya. Kemudian reference nggak boleh dimasukin ke abstrak. Ya. Kemudian illustration apalagi ya. Abbreviation yang terkait ya. Itu nggak boleh juga di abstrak. Karena abstrak itu yang dibaca orang gitu. Misalnya kita buka publikasi orang, biasanya kan nggak semua bisa kita akses. Ada yang open access, ada yang subscription ya. Ada beberapa paper yang kita nggak bisa kita akses. Kan yang dibaca cuma abstraknya aja, udah cukup. Makanya untuk abbreviasi yang aneh-aneh itu nggak bisa taruh di abstrak. Ya. Apalagi figure and table. Biasanya figur itu masuk ke graphical abstract. Ada yang namanya graphical abstract. Jadi ilustrasi yang menceritakan paper ini menjelaskan apa sih? Itu ada di graphical abstract biasanya. Dan keyword. Ya. Nah, keyword ini juga penting ya. Most frequently searched field metadata. Jadi orang-orang luar itu ya, dan kalau kita tulis keyword di Google, keyword itu yang berpengaruh. Makanya kalau pengen kita papernya semakin jangkauannya semakin luas, usahakan kata-kata yang ada di keyword itu jangan sampai kata yang ada di judul atau di abstrak. Ya. Supaya semakin banyak jangkauannya. Gitu ya. Ini misalkan probiotic cell support alginate based edible film properties, study of optical, water barrier, antifungal karakteristik. Keywordnya apa? Active packaging. Kan nggak ada yang ada di sini. Ya. Antimicrobial, nggak ada. Lactic acid bacteria, ya. Non viable, para probiotics, viable, nggak ada di judul nih. Ya, jadi ini tools yang bisa dipakai supaya paper kita semakin luas dijangkau oleh orang, gitu. Jadi seperti itu ya. Itu untuk keyword. Nah, berikutnya masuk ke konten. Introduction, ya harus kuat. Ya. Biasanya yang paling awal dibaca kan introduction tuh. Ya setelah judul, abstrak, itu kan summary ya. Nah, untuk bodinya yang paling awal dilihat biasanya introduction. Ya. Jadi kalau buat introduction yang bagus juga, ini juga berpengaruh terhadap ketertarikan reviewer terhadap paper kita gitu ya. Tunjukkan state of the art ya, novelty-nya apa, uniqueness-nya apa. Ya, kemudian avoid offensive remarks. Jangan sampai kita ada kata-kata yang ekstrim menyerang gitu ya. Menyerang paper lain atau temuan orang lain gitu ya. Kita kritisi nggak apa-apa, tapi jangan sampai apa kita punya musuh misalkan ya. Kemudian karena kita nggak senang di introduction kita tulis di situ ini penelitian ini nggak benar gitu. Oh, jangan seperti itu ya. Bolehnya yang konstruktif gitu ya, yang objektif, jangan jangan sentimen. Kemudian do not cite too many web references, jangan terlalu banyak dari website ya, kecuali yang urgent misalkan apa SNI ya. Kemudian apa data dari Badan POM misalkan, itu kan ada di regulasi BPOM misalkan ya, itu kan adanya di internet. Nah itu nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak ya. Banyakin ya dari artikel ilmiah juga, dari jurnal, dari book chapter, dari review. Nah seperti itu, jangan banyakkan dari website.
Ya, itu introduction. Metodologi, ya, metodologi ikuti saja. Kemudian result of experiment, ini juga sangat penting sekali, ya, dibahas sedetail mungkin gitu. Ya, kalaupun beda dengan hasil temuan yang lain nggak apa-apa. Ya, malah itu memperkaya khasanah, ya, namanya research. Ya, cari lagi research, ya, research. Belum tentu sesuai dengan temuan yang lain gitu ya. Ya, kalau nggak sesuai apa, kalau sesuai apa gitu. Itu nggak apa-apa. Itu semakin menarik pembahasannya. Baru setelah itu conclusion, table figure ya seperti yang saya katakan tadi, lebih bagus lagi kalau teman-teman punya software lain gitu ya untuk membuat data, penyajian data yang bagus itu seperti apa gitu ya. Kalau hanya Excel saja, ya Excel udah cukup sih. Tapi kalau emang pengen nembus jurnal-jurnal yang top-top sekali itu, saya rasa nggak cukup ya penyajian datanya Excel. Jadi harus pakai software-software yang menarik lainnya itu biasanya. Kemudian conclusion, jadi summary dari findingsnya apa. Dan jangan diulang abstrak itu, gitu ya. Dan saran. Jadi saran itu masuk di konklusi. Pasti penelitian ada kurangnya. Ya, kurangnya apa? Ditaruh di konklusi. Kemudian acknowledge, ucapan terima kasih ya. Sebutin siapa-siapa saja yang membantu gitu ya. Karena ada beberapa pihak biasanya yang membantu tapi nggak dijadikan authorship. Itu dimasukkan ke acknowledge juga bisa. Ya, kemudian reference juga gitu. Ikuti, ikuti maunya jurnal ya. Jurnal itu maunya style yang seperti apa. Jangan sampai kita bantah mereka. Nah, oke. Berikutnya tips and trick ya. Waduh, udah jam. Oke. Tips and trick for writing an effective and efficient article ya. Yang pertama, find a good reference, adapt it. Ya, data table figure. Jadi kalau kita eh, pengen paper kita bagus, ya kita mendekat dengan paper-paper yang bagus-bagus gitu ya. Cari misalkan satu dua gitu ya, paper yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Penyajian datanya seperti apa sih mereka, gitu ya. Gambar-gambarnya seperti apa, gitu ya. Contoh aja itu, nggak apa-apa, gitu. Ya, tapi kan datanya beda, gitu. Dan penelitiannya beda dengan yang kita kerjakan. Ya, paling tidak kita punya acuan gitu, punya standar. Oh, kalau paper bagus itu seperti ini gitu. Ya, gimana cara visualisasi datanya, gimana cara bikin tabelnya yang bagus gitu ya, dan sebagainya. Dan kalau bisa pas di lab, cari data sebanyak-banyaknya. Ya, kemudian tulis itu, kemudian fokus dan complete 1 until 2 weeks. Jadi nulis itu nggak bisa kita berhenti. Makanya banyak yang lulus lulus apa lulusnya extend ya, eh molor gitu. Kenapa? Ya gitu. Susah move on-nya. Kalau kita misalkan mau skripsi, ya udah nggak ada kelas, tinggal kita, kendalinya ada di kita aja. Tapi kalau kita nggak bisa kontrol itu, misalkan nggak bisa move on gitu, kurang semangatnya, itu susah sekali untuk move on. Sama dengan nulis paper. Kalau kita nulis paper, kan hari ini bab 1, tinggal dulu. Lupa itu. Nanti mau lanjut bab 2, susah untuk move on. Dan yang kedua, untuk meng-linkage ya antara untuk meruntutkan antara bab 1, bab 2, bab 3 juga susah. Makanya kalau pas ada niat untuk publikasi, ya udah benar-benar fokus dulu, selesaikan. Ya, 1 sampai 2 minggu gitu ya. Kita poles semua itu kata-katanya, grammarnya. Jadi yang bagus. Ya. Jurnal yang bagus itu yang singkat, padat gitu. Bisa jadi 2 sampai 3 kalimat, ya itu dimampatkan jadi 1 kalimat. Makanya kalian kalau baca jurnal bagus-bagus itu, meskipun halamannya cuma 10, bisa jadi setara 1 buku itu. Ya, belum lagi ada istilah-istilah yang aneh-aneh yang kita belum paham. Ya, karena gitu. Ya, itu berarti orang yang menulisnya luar biasa. Ya, 2 sampai 3 ide pokok di setiap kalimat.
itu dibuat satu kalimat. Gimana caranya? Itu juga nggak mudah seperti itu ya. Skill itu. Makanya harus dilatih terus. Ya, kalau kita mulai satu kata, setiap setiap kalimat ada cuma satu ide pokok gitu. Aduh, itu nggak akan menarik dan apa terlalu banyak basa-basi apalagi ya. Waduh, itu kurang bagus lah. Ya. State of the art-nya juga kurang dapat kalau seperti itu. Gitu. Kemudian yang berikutnya build collaboration itu juga penting. Ya, apalagi kalau punya kolaborator internasional. Ya kita tahu lah fasilitas riset di negara kita itu masih minim. Makanya kita harus banyak kolaborasi, khususnya kolaborasi dengan international partner. Karena kita bisa manfaatkan alat-alatnya. Dan publikasi kita jadi apa? Jadi berkualitas gitu. Dan cepat. Kalau kita di dalam negeri kan ngantri lagi ya. Udah ngantri, udah lama datanya yang didapat kurang bagus. Nah itu takes time sekali. Sayang gitu ya. Makanya harus perbanyak kolaborasi. Kemudian sentence construction, incorrect tenses, in, inaccurate grammar, ya, improper English. Wah ini juga kita sebagus apapun bahasa Inggris kita ya. Karena kita tuh native-nya orang Indonesia ya. Native saya orang Jawa, ya, orang Jawa. Orang Jawa malah beda lagi ya. Ada tingkatan kromo inggil udah lebih apa namanya agak rumit lagi gitu ya. Nah ini bahasa Inggris juga gitu. Ya meskipun kita ngomongnya was was, ini tulisan bukan ngomong. Tulisan beda lagi. Ya itu juga sulit sekali. Makanya kalau pengen cepet ya pakai itu English Company, Editage gitu ya. Kemudian apa lagi itu? Yang company-company tugasnya untuk proofread itu ya. Itu yang saya rasakan waktu di Jepang ya. Kenapa orang Jepang publikasinya bagus-bagus, padahal bahasa Inggrisnya nggak bagus? Ya itu, karena dia punya funding untuk di apa benerin itunya kata-katanya. Jadi kita modalnya ide, kemudian fasilitas riset itu udah cukup sebenarnya. Itu substansinya sebenarnya ada di itu. Ya kalau untuk Inggrisnya kurang bagus, ya kirim aja sebenarnya bisa itu di disiasatin. Cuma lagi-lagi kalau kita kan funding ya, itu mahal itu. Kalau kalian coba eh, apa namanya proofread ya di English Company itu cukup mahal itu. Kemudian baru pilih jurnal yang sesuai ya. Kalau pengen pilih cepat ya udah kita prioritaskan aja. Prioritas kita apa? Speed atau quality ya atau APC. APC itu Article Processing Charge, biaya publikasi. Ya, kalau memang speed ya cari jurnal-jurnal yang cepat publish itu apa gitu ya. Kalau quality ya cari yang kualitasnya bagus apa. APC ini juga menjadi satu apa ya, satu perhatian kalau buat orang Indonesia karena APC jurnal tuh mahal-mahal. Ya, bahkan yang bagus-bagus tuh hampir ratusan juta ya. Satu paper udah kita susah nulis, curang nyari data, susah accepted, udah accept, suruh bayar lagi ya. Itu capek sekali. Kemudian makanya itu pentingnya kita screening. Kira-kira kita punya budget apa enggak untuk APC. Kalau enggak ya cari jurnal-jurnal yang enggak ada APC-nya gitu. Kemudian use reference manager ya Mendeley. Ya, itu dimanfaatkan. Pakai AI. Sekarang AI luar biasa. Misalkan kita pengen ganti style apa reference aja minta tolong aja please adjust this reference style to apa misalkan APA atau Harvard gitu ya maka akan cepat sekali dia akan ganti stylenya style reference-nya itu jadi manfaatkan AI itu kemudian Turnitin itu juga untuk similarity. Jadi kita jangan pede dulu ya sebelum kita submit harus kita turnitin dulu kira-kira similarity indeksnya berapa persen gitu. Bisa jadi tulisan kita bagus, udah pede, diturnitin tinggi sekali. Ternyata di luar sana banyak yang sudah melakukan itu. Wah, itu juga jadi problem ya. Jadi turnitin kalau bisa di bawah 20% similarity indexnya. Oke, ini udah mau akhir ya. Ini saran kalau memang kurang cukup gitu ya, join a workshop. Ikut aja workshop. Workshop beda dengan seminar kayak gini ya. Kalau gini kan dengerin aja. Ini saya
kalau pesertanya tidur saya juga nggak tahu ini, gitu ya. Tapi kalau workshop kan kita punya paper, kita kerjakan langsung gitu ya. Kemudian produce paper consistently ya, action. Kalau ingin eh, punya publikasi yang bagus setelah ikut, ya kerjakan gitu, amal gitu. Jangan hanya dengerin aja. Mal ilmu illalil amal ya, kalau kata Ustadz Fahmi gitu. Ada Ustadz Fahmi ya. Itu belum dikatakan ilmu, nggak bisa dikatakan ilmu kalau kita belum belum diamalkan, belum ada action gitu. Itu cuma knowledge, pengetahuan aja. Tuh. Kita pengetahuan yang banyak tapi actionnya kurang ya itu nggak bukan jadi ilmu, jadi pengetahuan aja. Ya, jadi harus praktek ya. Setelah ini dapat, setelah ini berakhir, oh jadi yang disarankan Pak Atta ini nih, oh, udah saya kalau pas nulis paper dicoba itu ya, reference manager, nulis abstrak gimana, nulis introduction gimana, itu diamalkan gitu. Dan nanti kalau emang udah berpengalaman, be a reviewer ya. Supaya kita bisa ngupdate. Jadi sekarang itu paper atau topik publikasi ini trennya kemana sih? Ya, itu taunya kalau kita nge-review paper-paper yang lain gitu ya. Biasanya kalau kita Scopusnya, Scopus profilnya udah bagus, waduh banyak sekali itu undangan-undang untuk review paper-paper ya. Eh, biasanya dapat rewardnya apa? eh Kalau Scopus biasanya rewardnya kita punya akses Scopus gitu ya. Eh, 1 bulan kalau nggak salah. Satu paper kita bisa buka Scopus 1 bulan. Jadi data-data kayak tadi itu ranking-ranking kampus itu bisa dilihat seperti itu. Kalau Scopus yang masih gratisan, yang nggak ada aksesnya kan terbatas fitur-fiturnya. Tapi kalau kita jadi reviewer untuk Elsevier ya ini ya. Nah, kita bisa dapat reward selain sertifikat adalah itu di akses. Ini contohnya. Dan tadi udah saya share online course ya itu banyak sekali di Elsevier, ikutin aja gitu. Itu banyak sekali, lengkap sekali. Mau pengen skill apa ya terkait dengan publikasi ilmiah di situ pasti ada jawabannya gitu. Oke, berikutnya. Nah, tadi dapat titipan ya. Karena ini masih banyak peserta yang undergraduate. Gimana supaya publish gitu ya? Mulai menyiapin dari proposal, skripsi, dan data supaya publishable itu gimana? Ya tadi ya, yang pertama ya harus sungguh-sungguh. Kedua, kolaborasi. Ya, berikutnya apa? Ini funding-funding kan banyak tuh. Ya, seperti saya saat ini tuh. Waduh, kalau saya lihat presentasi anak-anak Pimnas itu, luar biasa ya. Saya kalah itu cara presentasi mereka itu. Ya, preparasinya kan lama sekali itu. Ya, bahkan intonasinya, ngomongnya, maju mundurnya ya, itu tertata rapi. Dan ide-idenya juga luar biasa. Nah, teman-teman bisa ikut juga nih di PKM ya. Tiap tahun kan ada pendanaan dari Belmawa. Ikut aja. Saya yakin kalau udah lolos pendanaan tuh idenya bagus sekali. Ya. Yang kedua, kalian dapat funding dari pemerintah. Nah, intinya kan funding itu. Ya, riset kita bagus, ya harus bondo gitu ya. Nah, pakai funding gitu. Fundingnya salah satunya kalau mahasiswa bisa ambil dari ini, Simbel Mawa. PKM, ya ada 5 bidang. Sekarang ada banyak bidangnya ya. Lupa saya lah. Yes, pokoknya diikutin aja. Yang paling memungkinkan, yang paling cocok adalah PKM RE ya, riset eksakta. Nah, itu bisa itu dimanfaatkan atau program-program yang lain seperti BRIN. BRIN sekarang ada Barista ya, bantuan riset talenta, riset dan inovasi. Nah, itu Kak, teman-teman bisa pakai alat di BRIN kan cukup cukup bagus tuh ya fasilitasnya. Jadi untuk dapat data yang bagus, alatnya juga bagus. Nah, alatnya bagus, dananya harus bagus. Saling beruntut gitu ya. Dananya harus bagus, ya harus ikut kayak gini. Ya, harus punya teman banyak. Nah, orang teman banyak ya kolaborasi tadi dan sebagainya. Jadi seperti itu. Atau Indofood Riset Nugraha. Ini juga bisa. Ya, kalau temanya pangan, ini masih nyambung lah ya THP. Itu bisa ikut Indofood Riset Nugraha. Jadi gimana cara memanfaatkan ikan, hasil laut ya untuk apa? Ketahanan pangan gitulah ya. Ujung-ujungnya bisa dimodifikasi gitu ya, bisa diformulasi pakai eh, eh, apa local wisdom resources gitu ya.
karbohidrat yang ada di Indonesia dan sebagainya. Jadi itu pilihan-pilihannya ya. Ada PKM. Ini yang saya tahu gitu. Saya yakin teman-teman tuh banyak sekali pengetahuannya untuk mencari eh, ide dan fasilitas seperti ini. Ya, jadi ada BRIN, ada Dikti, ada swasta, Indofood Nugraha, Nutrifood juga ada ya, setahu saya. Atau yang terakhir, project. Deketin dosen-dosen tuh, apalagi dosen yang hebat-hebat yang publikasinya banyak. Itu deketin aja. Apakah ada project, Pak, Bu? Nah, apakah perlu asisten? Nah, seperti itu biasanya. Saya sama mahasiswa saya juga gitu. Dan dosen pasti pilih-pilih juga. Kalau banyak yang daftar akan di screening. Mana kira-kira yang paling oke gitu. Jadi enaknya apa kalau ikut project dosen? Ikut skenario dari dosen tersebut Bener Brawijaya itu. Jadi gitu. pembicaraan Brawijaya itu. Jadi gitu Apa? bisa Iki, eh, Kak iki ikut sing ke ngajak Brawijaya. Hmm. project di dosen, ikut skenario mereka. Jadi biasanya berakhir di publikasi itu, pasti publish tuh. Kan dapat dapat support dari dosen juga kalau ikut project dosen. Jadi itu ya teman-teman ya. Semangat untuk menulis gitu ya, khususnya untuk yang betul-betul goalnya adalah publikasi ilmiah. Jadi ini beberapa tips trik dari saya, semoga bermanfaat. Ya, saya tutup dengan pantun. Kalian bilang cakep ya. Ke pasar besar membeli tahu telur. Tak lupa menikmati bakso Malang. Cakep. Kuliah selesai, semangat tak boleh kendor. Sampai jumpa di acara mendatang. Terima Cakep. kasih semuanya. Matur Baik, nuwun, terima Pak Eko. Matur nuwun Pak Atta. Ini memang luar biasa insight yang sudah diberikan Pak Atta. Ini juga ada beberapa dosen yang hadir juga seperti Pak Supriyatna, Bu Umi Zakiyah. Ini dosen-dosen dari MSP, Pak. Jadi dosen-dosen dari MSP, alhamdulillah mereka juga hadir dalam ini. Sebenarnya ini Pak Atta. Jadi saya hanya berharap teman-teman yang ikut di sini itu juga punya semangat yang sama dengan dosennya. Karena kadang dosennya semangatnya gede, mahasiswanya semangatnya kurang, jadi agak bingung juga treatmentnya. Apalagi kan Gen Z ini agak beda nih treatmentnya dibanding yang gen-gen sebelumnya. Nah, kalau masalah pendanaan Pak, nah sebenarnya Brawijaya itu baru buka sekitar tanggal awal awal November seingat saya, tanggal 7 atau tanggal 5 gitu tuh November, mereka ada namanya program program percepatan atau pemeringkatan rektor. Jadi prioritas pemeringkatan untuk rektor. Jadi salah satunya itu adalah skripsi mahasiswa itu dibiayai, jadi mendapat pendanaan, danaannya sekitar 20 juta per judul. Tapi per judul ini biasanya dikerjakan secara tim deh, jadi mungkin tidak satu orang dapat 20, tapi mungkin tim. Tetapi luarannya adalah satu ikut mungkin PIMNAS, dan yang kedua ikut publikasi minimal Q4. Nah, tetapi dari Q4 itu pun juga kalau nanti terbit juga mendapatkan bantuan APC. Jadi sebenarnya boleh dibilang udah lumayan lah Ya, ya. untuk bantuan itunya. Tadi juga sempat disinggung untuk apa Pak, Indofood ya. Jadi memang Ya, Indofood itu beberapa tahun yang lalu itu THP itu gencar banget. Bahkan ada salah satu dosen itu yang sampai setiap tahun itu semua bimbingannya itu wajib ikut Indofood. Tapi yang sekarang bergeser adalah yang agak sulit sekarang adalah mahasiswanya itu ketika sudah punya keinginan penelitian itu agak sulit dibelokkan, agak sulit belok gitu. Jadi misal gini, Pak saya kepingin buat produk, misalnya anggap aja bakso ikan lah sudah. Tapi kemudian dia dapat pembimbing yang misalnya penelitiannya banyak ke kecap, dia tidak mau gitu loh, dia tidak mau. Ya, terus akhirnya minta ganti dosen. Nah ini juga, jadi ini juga tadi ada yang komen dengan nama Pak Asus Vivobook ini apakah Pak Asus atau bukan ya. Jadi memang jadi Pak Asus itu juga dosen MSP. Jadi tapi kalau mungkin bukan, mungkin mahasiswa juga tidak apa-apa.
Jadi memang kita perlu orang-orang seperti Pak Atta yang mungkin bisa beberapa kali lah ke Malang untuk itu. Padahal udah saya siapin karpet merah itu. Cuman karena Pak Atta ke Makassar, karpet merahnya saya gulung Pak Atta. Nggak jadi nih. Oke, oke. Baik, baik, baik. Terima kasih. Pak Atta, ini ada beberapa pertanyaan. Saya nggak tahu tadi ada sempat karena kan Pak Atta sempat inggung yang di chat, sempat langsung jadi kayak comot-comotnya di chat juga kan, Di? Jadi Iya, ini ada yang bertanya dari Mas Muhammad Nurul Huda, apakah ketika masuk tahap review, waktu yang diberikan boleh kita tawar untuk perpanjangan waktu? Seingat saya nggak boleh ya. Kalau sudah dikasih waktu 2 minggu itu biasanya kan ada batas waktunya atau hmm, boleh dikurangi Pak? Atau minta maaf, maksudnya boleh ditambah? iya, iya, iya. Iya, Extension ya. extend, Hmm, iya, extend waktu untuk perbaikan. Oke, oke, oke. Ini sepertinya mahasiswa S3 juga ini ya, Oh, Mas Nurul Huda ini. Kemungkinan besar sih Pak. ya. Nanti kalau emang hadir, monggo Kalau muncul aja. memang hadir Pak Nurul Huda, monggo Mudah-mudahan nggak salah orang ya. langsung itu saja, Ya. langsung Jadi, untuk open mic, monggo. monggo Mas Huda ya. Kalau emang prediksi saya betul ya. Tadi kan ada juga mahasiswa S3 Pak Firaj itu memang dosen, salah satu dosen di NTT ya Pak Firaj ya. Oke, dari Mas Huda ya, apakah bisa nggak di apa request untuk extend gitu ya? Ya sebaiknya jangan. Yang pertama sebaiknya jangan, karena jurnal itu sudah mempertimbangkan ya, publisher sudah mempertimbangkan waktu yang diberikan untuk revisi, entah itu major atau minor revision, ya tadi udah disesuaikan gitu ya. Tapi jika memang betul-betul ya emergency gitu ya, saya pernah juga itu waktu itu di scientific reports. Scientific report itu juga ngeri-ngeri reviewernya. Banyak sekali yang diminta. Akhirnya ada analisis yang harus saya lakukan lagi. Dan itu nggak langsung berhasil, gagal lagi. Akhirnya eh, kita ceritakan saja. Nah, ketika kita request extend, kita harus masuk akal juga. Jadi kita dokumentasinya, kita share ke mereka, ini ada kendala ini, nggak belum berhasil. Kemudian saya ingin ganti metode yang lain gitu ya. Selama kita kasih justifikasi yang masuk akal dan itu ilmiah, itu bisa itu dilakukan. Ya untuk kasus-kasus yang exception ya, special case gitulah. Itu bisa dikabulkan sama publishernya gitu ya. Tapi kalau kita nggak ada kabar tiba-tiba tolong minta extend gitu. Karena belum sempat misalkan gitu ya. Itu kayaknya eh, siap-siap rejected saja kalau itu. Jadi kalau emang udah ada review dari muncul gitu ya, komen dari reviewer itu sebenarnya lampu hijau itu harus kita bisa setengah seneng lah, bahagia gitu. Oh berarti paper saya ini sudah sebentar lagi mau di accept ini. Itu jadi kalau bisa itu dimanfaatkan semaksimal mungkin sebaik-baiknya. Apalagi kalau jurnalnya bagus gitu ya. Ya, Elsevier misalkan Q1, wah itu jangan disia-siakan gitu. Kalau bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya dan jangan sampai extend gitu. Kecuali tadi ya ada case-case yang betul-betul emergency itu bisa di extend. Gitu Pak Eko. Mudah-mudahan bisa menjawab Mas Huda. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya dari Mbak Kurota Ayun terkait scientific report, apakah artikel digolongkan ke dalam jurnal Q1 sampai Q4 atau menjadi kategori sendiri? Sepertinya kalau scientific report Q1 ya Pak? Ya, Mbak Kurota Ayun ya. Iya. Jangan-jangan apakah udah pernah di itu apa namanya dikasih penjelasan gitu Pak Eko di kelas teman-teman ini? Cara Kalau lihat sampai sejauh Q1 itu Q2 nggak gitu. pernah Pak. Biasanya cuma kalau Udah. publikasi itu, beberapa dosen itu hanya publikasi itu, mohon maaf Pak, biasanya tinta aja lah gitu loh. Jadi kan Oke. buat latihan ya, jadi buat latihan itu kadang kita Hmm. mengarahkan itu ke Sinta aja. Hmm, Tintanya itu mau Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 itu
menurut kami sudah oke lah. Ya. Gitu. Kalau untuk sampai Scopus itu karena memang Scopus itu kan anu toh Pak, apa ya, dari satu sisi sophisticated risetnya itu kan harus mumpuni. Hmm. Terus kebaruannya paling tidak juga ada novelty-nya, Hmm. berikutnya bahasa Inggrisnya ada Hmm. paraphrase itu kan juga menjadi masalah tersendiri lagi buat mahasiswa nggih. Ya. Ya. Jadi Makanya gini, termasuk ya, nggih. Iya, Mbak Kurotayun ya, sekaligus saya sharing cara untuk cek gitu ya di Simago. Masuk aja di simagojr.com. Ini misalkan kita pengen lihat apakah jurnal ini apakah sudah terindeks Scopus apa enggak, dan gimana cara kita mengevaluasi ya apakah itu masuk Q1, Q2, Q3, Q4. Jadi di sini masuk di simagojr.com. Misalkan kita cari scientific report ini. Kita klik aja. Kemudian di sini muncul kuartilnya nanti. Ini scientific report, saya klik. Nah, seperti ini. Ya, jadi subjek areanya multidisiplin memang scientific report. Itu Nature ya. Publishernya Nature Research. Nah, ini SJR-nya. Berarti dia masuk Q1. Indeksnya cukup gede, ya besar banget nih. 347. Jadi seperti itu. Nah, ini berarti Q1. Nah, ini kuartilnya di sini. Kadang-kadang ada juga jurnal yang multi kuartil ya. Misalkan saya coba kalau ini kuartilnya cuma satu, hijau semua, multidisiplin gitu ya. Ada beberapa jurnal yang misalkan food ethnic, Journal of Ethnic Food gitu ya. Nah, seperti ini misalkan. Ini Q1 secara umum. Cuma kalau kita lihat lagi, nah kalau kita breakdown lagi, ternyata Q1-nya itu adalah untuk aspek antropologi ya, sosial. Untuk food science-nya Q2 ini. Kuning gitu. Itu Mbak Kurota Ayun. Kemudian mungkin teman-teman di Brawijaya juga udah punya akses ya di kampus difasilitasi. Jika kita pengen lihat rankingnya lagi, jadi jurnalnya gitu ya, masuk di scopus.com. Nanti scopus.com kita lihat ini source ya, sources, kemudian kita pilih title dan misalkan scientific report. Nah, seperti ini. Ini muncul. Nah, seperti ini. Jadi, turun berarti ya. Kita bisa cek juga ini. Ya, kuartilnya di sini. Ada yang namanya top 10 gitu ya. Ada juga yang mengklasifikasikan jurnal itu yang bagus-bagus hanya top 10 gitu. Top 10 eh, percentage gitu ya. Jadi meskipun Q1 dari sini, tadi kan scientific report di sini Q1 ya. Tapi belum tentu masuk top 10 gitu ya. Karena 89% cuma di sini. Highest percentilnya. Beda dengan ethnic food tadi. Misalkan ethnic food. Nah, ini ya. Kalau ethnic food kita coba lihat, wah 95%. Ini lebih tinggi ini berarti kualitasnya. Meskipun ya di sini di Simago ada yang masih Q2 untuk food science-nya. Tapi dari ranking Scopusnya lebih tinggi itu 95%. Jadi seperti itu. Kalau untuk Q1, Q2 lihat di Simago, kemudian jika kita ingin lebih dalam lagi persentasenya ya, dia ikut. Jadi semakin tinggi, misalkan 99% itu berarti tinggi banget itu. Itu lebih bagus gitu. Itu lewat Scopus platformnya gitu. Gitu Pak Eko, mudah-mudahan bisa menjawab Mbak Kurota Ayun ya. baik, terima kasih Pak Atta dan Pak Kurotain. Ya, ternyata yang dengan name Asus VivoBook adalah Bu Umi Sadia. Beliau adalah dosen Wah, dari Manajemen Sumber Daya Perikanan. Ini luar biasa Bu Umi dan Pak Supriyatna. Baik, Bu Umi juga menanyakan Pak Atta, what ya. is exactly conceptual framework? Is it related to research roadmap or framework within the research? Nah, ya. Framework within the research, Bu. Jadi seperti itu. Langsung aja saya
Saya terlalu lama kalau nyari paper saya ya. Jadi gini, biasanya untuk meng-highlight gitu ya, stressing findings ya yang ditemukan pada paper kita, pada studi kita, itu biasanya beberapa peneliti membuat conceptual framework di dalam papernya. Jadi kalau kita baca gitu ya, misalkan introduction-nya muter-muter tuh, karena memang mungkin banyak yang related gitu ya. Tapi author biasanya kasih satu apa ya, conceptual framework supaya memudahkan readers untuk mengerti gitu ya isi dari paper ini gitu, pakai conceptual frameworks itu. Gitu, Pak. Jadi yang merepresentasikan isi dari konten paper kita. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, biasanya ada juga selain conceptual framework, ada yang namanya graphical abstract. Itu mirip-mirip sebenarnya. Karena ada beberapa jurnal yang mensyaratkan graphical abstract, ada juga yang enggak gitu. Kalau enggak enak, kita langsung aja submit, kita confidence dengan kontennya. Tapi beberapa jurnal juga minta gitu. Kadang-kadang kita lupa menyiapkan itu, akhirnya ada kerjaan lagi. Kita buat dulu graphical abstract, sebenarnya mirip-mirip sama conceptual framework itu. Isinya gitu. Cuma tempatnya kalau graphical abstract, penggantinya apa abstrak gitulah. Ketika kita cari di database, muncul graphical abstraknya. Sehingga orang gampang untuk memahami alur ya atau cerita yang ada di paper tersebut gitu. Kalau conceptual framework adanya di dalam papernya. Itu cukup menjual juga kalau kita bisa ditambahkan conceptual framework di dalam paper kita. Jadi menarik itu. Jadi lebih menarik. Gitu Pak Eko. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Umi ya. Bu Misaki ya, ya Umi Pak. ya. Betul. Terima kasih Mas Atta. Terima kasih. Berikutnya dari Pak Nurhuda lagi. Untuk visualisasi data diagram, apakah boleh diagram kita edit dengan software seperti Canva atau Corel Draw atau yang lain? Dan untuk lisensi, apakah perlu juga disebutkan di dalam artikel? Nah, sebelum dijawab, saya mohon kepada teman-teman yang sudah hadir, terutama mahasiswa, untuk bisa berkenan mengisi daftar hadir dulu ya. Terima kasih. Monggo, Pak Atta, waktu dan terus ya. Baik. Dari Mas Huda ya. Iya, ini kayaknya emang udah yang saya maksud nih, mahasiswa S3 MIPA kayaknya nih, Pak. Kok tanyanya? Ya, Betul lah. terkait dengan itu ya. Terima kasih. Oh Ya, iya, Mas langsung Huda, bener ya? monggo langsung on mic aja Pak. Udah silakan langsung bisa. Ya ini mic. Pak. Saben. Ya, Mas Huda ya. Oke. Izin jawab ya, Mas Huda. Saya sempat ketemu Mas Huda ini waktu di Serpong karena beliau penelitiannya di BRIN ya. Oke, Mas Huda. Jadi untuk visualisasi ya, boleh banget itu pakai Canva, Corel Draw dan sebagainya gitu ya. Kalau lisensi ya kan memang dari Canva itu kita udah punya lisensi ya. Apalagi kalau udah yang berlangganan itu nggak apa-apa kita pakai gitu ya. Kecuali gambar yang ada di internet itu atau dari jurnal lain. Kalau jurnal lain malah biasanya publisher tuh minta kepastian bahwa kita sudah izin pada publishernya gitu. Jadi nggak cukup biasanya kita ambil misalnya review paper tuh ya. Review paper kan biasanya suka kita ambil gambar dari orang lain tuh. Nah itu nggak cukup hanya kita cantumkan citasinya. Tapi biasanya mereka minta apa izin gitulah, form izinnya atau bukti izinnya seperti apa gitu ya. Selain consent form, biasanya kalau kita pakai orang kan ada tanda tangan ya di consent formnya. Nah ini juga gitu, kalau kita pakai gambar dari orang lain biasanya publisher itu minta gitu untuk memastikan bahwa nggak ada lagi nanti konflik of interest lagi ketika udah publish gitu, kita clear gitu. Karena hak ciptanya ya miliknya publisher tersebut kalau udah publish gitu. Makanya kalau ada gambar bagus-bagus kita keep aja.
jangan dipublish semuanya. Nah, kemudian kita pakai untuk publikasi berikutnya dan sebagainya gitu. Jadi ya monggo, lebih bagus, malah membantu sekali pakai Canva, pakai apa, ChatGPT, Corel Draw dan sebagainya. Kalau mau disebut juga nggak apa-apa sih. Jadi gambar ini apa, created atau apa, we made itu ya, we create this figure with the aid of ChatGPT. Dan sekarang udah ada itunya kok, ada section di bawah itu ya, setelah conclusion kan ada acknowledgement, kemudian conflict of interest, authorship contribution, dan ada deklarasi penggunaan AI. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kalau memang kita pakai AI, sebutin aja di situ. Kayak paper Bu Eno sama saya yang barusan itu kan ada AI. Saya tulis aja di situ, ya, paper ini memang memanfaatkan AI untuk pembuatannya. Jadi dijelasin aja buatan apa, misalnya gambar atau untuk apa namanya, untuk memperbaiki grammar atau apa gitu. Dan itu tanggung jawabnya ada di author. Mereka udah punya pattern ya, pola, template gitu. Statement AI-nya seperti apa. Gitu. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab Mas Huda Iya. atas pertanyaannya. Terima kasih Mas Atta. Oke. Terima kasih Mas Atta. Pak Atta. Pak Atta, apa enggak pakai Origin aja tuh lebih enak? Pak. Origin. Pakai Origin. Setahu Oh, saya yang enak itu pakai Origin untuk itunya. Untuk gambar-gambar. Origin. oh, software maksudnya. Iya. Aplikasinya Software Origin. Origin. Iya. Saya kira gambarnya yang Origin. Ya, nggak apa-apa Pak Eko. Jadi mana yang lebih mudah saja yang merepresentasikan. Kadang-kadang kita nggak bisa hanya mengandalkan satu ya. Kalau untuk paper-paper kita itu, apalagi bidang-bidang kita yang apa dari lab basah gitu ya. Kadang-kadang kita perlu apa, chem draw ya untuk membuat apa namanya itu, chemical structure. Itu ambil dari situ, copy, masukin, tempel lagi dari misalkan Corel Draw atau Origin, tempel lagi. Mungkin AI dari ChatGPT, kita ambil gambarnya, tempel lagi gitu. Kalau saya sih gitu sih. Apa best practice-nya mungkin beda-beda ya. Jadi yang saya lakukan selama ini gitu sih. Jadi campur aduk ya, gado-gado. Dari software ini saya ambil mana yang paling mudah, saya ambil terus baru jadiin satu gitu. Nah, itu bisa bisa apa, nggak ngelanggar hak cipta kayak gitu. Iya. Gitu. Iya. Ya, baik Pak. Jadi mungkin ini bisa pertemuan hari ini tuh bisa membuka berikutnya lagi itu apa ya? Penulisan jurnalnya. Jadi kalau kita kan sekarang mohon maaf presentasinya tentang how to. Nah, nanti kita benar-benar bagaimana how to-nya itu bisa kita itu kan. Itu karena kembali lagi Pak Atta, nulis ini kan orang Indonesia itu kan lebih senang ngomong ya daripada nulis. Iya. Nah, maaf kalau buat generasi saya sih, tapi kalau yang untuk yang muda-muda ini kan lebih senang nulisnya di WA dan sebagainya. Cuman kalau mungkin bisa diarahkan itu kan jauh lebih baik. Nah, dari maksud saya adalah siapa tahu nanti Pak Atta ada waktu bisa ke sini, ke Malang, itu jadi benar-benar mengadakan bagaimana how to nulisnya, how to create a journal from scratch. Jadi benar-benar kalau kita cuma punya data harus seperti apa. Karena memang banyak AI yang bisa kita pakai, cuman AI yang seperti apa yang tepat itu kan juga menjadi sebuah pertimbangan ya. Iya. Iya betul Pak Eko. Sepakat ya sama Pak Eko. Ini kita dosen itu lebih challenging sekarang ya. Kalau sama teman-teman ya Gen Z ya. Iya, Hobi sebenarnya nulisnya. iya, Cuma karena perlu anak-anak sekarang itu iya ekspresinya agak kurang, tapi dia lebih cepat nulis gitu loh. Iya, kita harus apa ya? Ya sama-sama dosennya juga harus menyesuaikan, mahasiswa juga harus menyesuaikan gitu. Karena nggak semua model ya atau tren yang sekarang itu cocok gitu ya. iya, Nggak semuanya benar gitu juga. Yang dosen juga gitu, nggak semua yang tradisional kita pakai itu bisa ngena ke anak-anak. Jadi perlu tengah-tengah itu. Sedikit sharing Pak Eko, kalau di kami itu ada yang namanya apa, skripsi artikel ilmiah.
Jadi anak-anak kalau yang milih track itu nggak ada ujian gitu. Nggak ada ujian skripsi. Selama papernya accepted di Scopus Index publisher gitu. Tapi nggak harus jurnal. Conference pun nggak apa-apa gitu. Jadi itu mungkin salah satu tools yang bisa dipakai untuk menstimulate ya, anak-anak ini untuk apa namanya tertarik gitu untuk nulis itu. Karena kalau kita nggak kasih stimulasi mereka ya cukup cukup challenging bener memang. Karena nggak memungkinkan juga, apalagi undergraduate ya. Saya dulu yang undergraduate juga gitu. Saya baru memahami, wow ternyata tulisan saya dulu waktu saya S1 saya ngerasa paling bagus, bagus banget gitu. Pas sekarang saya review jelek sekali gitu ya. Karena ya seperti saya katakan tadi, apa skill untuk nulis beda dengan kita speech gitu ya. Speech mungkin cocok, tapi ketika nulis, waduh, bisa jadi nggak acceptable juga. Perlu seni, perlu ketelatenan dan sebagainya. Ya paling enak lewat itu Pak Eko. English company tadi untuk para praise. Kalau ada fundingnya ya. Gitu, Betul, jadi Pak. hemat energi. Betul. Berarti memang ya kuncinya memang tetap ya UUD itu ya Pak ya. Mm-mm. Kuncinya memang UUD. Ujung-ujungnya duit. Baik, baik. Baik, untuk teman-teman yang lain, untuk Bapak Ibu dosen yang lain yang hadir, monggo kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan. Mungkin hari ini kita batasi di jam 17 ya, karena di Pak Atta ini sudah jam 18, hampir jam 18. Ya, betul. Iya. Luar biasa ini sore ini Pak Eko, kita multi campus nih. Pak Huda itu dari Kalimantan, apa Lambung Mangkurat ya? Lambung, iya Lambung Mangkurat kalau nggak salah. Itu Oh, Pak, dari Unlam. ya Unla, Lambung Mangkurat. Sorry kalau salah ya Mas Huda ya. Pak Virat itu dari NTT, Nusantara banget lah ini. Saya dari Barat. Ini Pak Eko di tengah-tengah nih Jawa. Iya, Full. yang Oh saya tengah-tengah sekarang di yang nggak Makassar sih, enak. Timur. Ke kiri nggak bisa, ke kanan ya nggak bisa.